Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Dalam kondisi pandemi COVID-19, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata pelajaran hari ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12. Adapun tim pengajar kelas 12 adalah saya sendiri, Ervina SPD MM, yang kedua Harsa SPMP, dan yang ketiga adalah Elizabeth SPD. Pada pertemuan kita yang pertama akan membahas tentang produksi massal. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep produksi massal. Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Yang keempat, mengetahui tahapan produksi massal. Produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal. 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, kelebihan. 1. Hemat biaya. Yang kedua, efisien waktu. Yang ketiga, keakuratan tinggi. Yang keempat, tingkat produksi cepat. Kekurangannya. 1. Kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurang beragam bervariasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyelesaian produksi. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Dalam produksi massal, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Metode peramalan perencanaan produksi dibagi atas 2, yaitu peramalan subjektif yang dibagi menjadi 2, metode Delphi dan metode penelitian pasar. Yang kedua, peramalan objektif yang dibagi menjadi 2 metode,
metode intrinsik dengan metode ekstrinsik. Pengukuran keberhasilan produksi massal. Indikator pengukuran keberhasilan produksi massal merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan menciptakan kegunaan bentuk. Salah satunya keberhasilan manajemen produksi, yang kedua ukuran kinerja sistem produksi, yang ketiga ukuran kinerja produktivitas mesin. Tahapan proses produksi massal. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tahapan proses produksi akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Pada umumnya, 4 tahapan produksi adalah 1. Planning atau perencanaan. 2. Routing atau penentuan alur. Yang ketiga, schedule atau penjadwalan. Yang keempat, dispensing atau perintah mulai produksi. Tugas individu. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Berikan alasan menurut pendapatmu. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang ketiga, carilah 1 proses produksi massal berdasarkan bidang ilmu keahlian kalian. Yang salah satunya ada kriya kayu, kriya tekstil, teknik komputer dan jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan desain komunikasi visual. Tuliskan tahapan produksi massal dan jelaskan. Tugas individu ditulis tangan, setelah itu difotokan, kirim di WA grup masing-masing kelas. Diselesaikan pada hari Senin tanggal 27 bulan Juli 2020, paling lambat dikirim jam 5 sore. Jika jawaban sama dengan teman yang lain, tidak akan diperiksa, sehingga tugas ulang kembali, karena pertanyaan bersifat pendapat. 3. Jika soal ada tidak dimengerti, bisa dicat Ibu Ervina, SPD MM, nomor WA 0853 95 82 8302. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya.